Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Neni Julaika, hari ini akan membawakan materi tentang teks berita. Kata kunci kita hari ini adalah unsur berita, struktur berita, fakta, opini, kalimat berita positif, kalimat berita negatif. Langsung aja kita masuk ke pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengenai peristiwa dan fakta yang terjadi di dunia, kemudian disebarluaskan melalui media televisi, internet, situs web, radio, koran, majalah, dan media lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur teks berita, yaitu ada 5W, 1H. Langsung saja kita masuk ke pembahasan unsur yang pertama, yaitu unsur berita what atau apa, berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, ada unsur berita where atau di mana, berkaitan dengan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ada unsur berita when atau kapan, berkaitan dengan waktu saat peristiwa itu sedang terjadi. Yang keempat, ada unsur berita who atau siapa, berkaitan dengan orang yang terlibat atau yang sedang diberitakan dalam peristiwa itu. Yang kelima, ada unsur berita why, mengapa, berkaitan dengan alasan penyebab mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam, ada unsur berita how, bagaimana, berkaitan dengan kronologis atau proses berlangsungnya peristiwa itu terjadi. Saya akan menampilkan contoh dari teks berita, nanti ada di sebelah sini, bisa dilihat. Ini contoh teks beritanya. Ini kita lihat unsur apa aja yang ada di situ. Yang pertama ada unsur apa, jadi peristiwa yang terjadi jelas, yaitu ada peristiwa gempa bumi terjadinya di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian kapan, peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 9 bulan 6 atau bulan Juni tahun 2019 pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terlibat adalah warga Cilacap, sekitaran Bandung, Pangandaran, Ciamis, dan Kebumen. Terus kemudian dari unsur yang kelima ada mengapa, yaitu sebab terjadinya. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa dia menyebutkan sebab terjadinya peristiwa gempa bumi ini karena adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian dia menjelaskan juga di teks berita di sebelah sini bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi dia jelaskan gempa bumi yang terjadi di Cilacap itu karena ada bermagnitudo 5,7 skala Richter. Guncangannya terasa hingga ke sekitaran Bandung, Pangandaran, Ciamis, dan Kebumen. Terus di situ juga kita bisa lihat pokoknya ada kronologis kejadian gempa buminya. Jadi dari teks berita, dari contoh teks berita yang ada di samping ini, itu jelas bahwa ada keenam unsur dari teks-teks berita itu. Jadi semua keenam unsur di dalam yang dijelaskan tadi sebelumnya ada di dalam teks berita ini. Yang pertama ada kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita. Kita masuk ke kepala berita. Kepala berita ini dia berisi unsur berita atau informasi penting yang ada di dalam berita. Jadi informasi penting yang menjelaskan peristiwa apa yang akan digambarkan atau yang diberitakan itu ada di kepala berita. Terus yang kedua ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini berisi uraian yang terkait dengan judul berita dan unsur-unsur berita. Kemudian juga di tubuh berita ini biasanya berisi kutipan dari narasumber yang diwawancarai pada tempat kejadian atau peristiwa saat peristiwa itu berlangsung, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada ekor berita. Nah, ekor berita ini berisi tentang uraian yang tidak terkait dengan judul dan unsur penting di dalam berita. Jadi di ekor berita ini hanya berisi informasi tambahan saja.
seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini contohnya. Di sini kan dari contoh teks berita ini tentang kantong plastik ada 5 paragraf. Nah, paragraf yang pertama yang berisikan judul juga. Jadi judul dan paragraf pertama itu termasuk ke dalam kepala berita. Jadi yang nggak ada menjawab 6 unsur yang tadi kita jelaskan itu, yang pertanyaan apa, bagaimana itu dia nggak ada, tapi dia berisikan informasi penting yang akan dibahas atau yang akan diberitakan di dalam berita tersebut. Jadi informasi pentingnya dia menjelaskan tentang kantong plastik seperti itu. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, ketiga dan keempat merupakan tubuh berita. Jadi di dalam tubuh berita ini ada uraian dari informasi penting di kepala beritanya tadi. Kemudian ada juga kutipan dari narasumber di dalam tubuh berita. Kemudian yang terakhir di paragraf 5 yaitu ada ekor berita. Jadi di paragraf 5 terakhir ini ekor berita. Nah, yang di ekor berita ini dia hanya berisikan informasi tambahan saja dari informasi penting di kepala berita dan juga uraian dari di tubuh berita tadi. Jadi bisa dilihat pembagiannya kayak seperti ini. Tuh. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga kita, yaitu tentang fakta dan juga tentang opini. Jadi fakta dan opini apa saja yang ada di dalam berita. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu fakta dan apa itu opini. Yang pertama adalah fakta, yaitu peristiwa yang dituliskan atau benar-benar terjadi sesuai dengan keadaan yang ada di tempat peristiwa dan dapat dibuktikan. Jadi fakta ini sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini yaitu adalah pandangan tentang peristiwa atau keadaan yang dinyatakan tanpa bukti, bisa berisi pendapat, dugaan, atau perkiraan penulis berita yang mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Jadi di opini ini belum bisa dibuktikan kebenarannya seperti yang ada di fakta tadi. Jadi hanya berisi dugaan-dugaan dari penulis berita. Nah, kita bisa lihat ini contohnya, saya mengambil contoh dari Harian Merdeka, dari berita Harian Merdeka tentang kasus penganiayaan Eza Gionino pada Ardina Rasti. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini itu kan ada berisi 3 fakta dan 3 opini contohnya. Nah, yang pertama ini adalah fakta yang pertama, yaitu bintang FTP Ardina Rasti 23 dalam kurung 23 harus merasakan sakitnya dikasari pacarnya Eza Gionino, 24. Ini kenapa dikatakan fakta? Karena di sini ada nama orang dan ada umurnya. Kemudian ada pekerjaannya, dan itu merupakan fakta bahwa memang namanya adalah Ardina Rasti dan Eza, umurnya 23 dan 24, dan pekerjaan mereka memang benar bahwa adalah bintang FTV, seperti itu. Kemudian fakta yang kedua yaitu di kalimat Pejaten dan Bintaro tahun 2011 sampai 2012 lalu. Nah, di sini ini dari di Rumah Rasti. Di sini kenapa dikatakan fakta? Karena dia menyebutkan tahun terjadinya kasus itu adalah di tahun 2011, 2012. Kemudian juga diperkuat dengan tempat yang disebutkan di berita tersebut, seperti itu. Kemudian dari fakta yang ketiga yaitu sehingga mengakibatkan Eza Gionino harus menjalani hukuman selama 7 bulan. Nah, 7 bulan di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Nah, ini kenapa dikatakan fakta? Karena dia menyebutkan memang benar terjadi hukuman yang dia jalani, yaitu selama 7 bulan, dan diperkuat dengan adanya tempat penahanannya, yaitu di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Jadi kenapa kalimat-kalimat tersebut tadi disebutkan fakta? Karena memang kalimat tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kita masuk ke
opini. Nah, di sini ada 3 opini juga. Nah, opini yang pertama itu adalah dari kalimat menurut kabar laki-laki yang berprofesi sebagai pemain film itu. Nah, di sini kenapa dikatakan hanya opini? Karena dia memuat kata menurut kabar. Jadi, kata menurut kabar ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya menurut kabar saja, jadi masih simpang siur, belum menjadi sebuah fakta, seperti itu. Nah, opini yang kedua yaitu polisi akan segera memanggil Eza. Nah, kenapa dia dikatakan opini? Karena di sini ada kata segera. Jadi kita belum tahu dan belum bisa dibuktikan kebenarannya kapan polisi itu akan datang memanggil Eza karena masih ada kata segera, seperti itu. Kemudian fakta yang terakhir di sini pada kalimat Eza pun dapat dipastikan dikeluarkan atau akan dipecat dari manajemennya. Ada kalimat akan dipecat. Nah, di sini kan masih terus ada kata juga dipastikan. Nah, jadi di sini ini belum pasti apakah dia benar akan dipecat atau belum. Jadi masih bersifat perkiraan dari penulis berita saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kalimat berita positif dan kalimat berita negatif. Kalimat berita positif yaitu kalimat yang berisi penyampaian berita atau informasi secara pasti dan tegas kepada pembaca atau pendengar. Kalimatnya selalu diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimatnya adalah banjir yang melanda di Samarinda, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Nah, seperti kalimat-kalimat yang seperti itu termasuk dalam kalimat berita positif. Kemudian berbeda dengan kalimat berita negatif. Kalimat berita negatif ini biasa juga disebut kalimat ingkar. Kenapa? Karena dari kalimat berita negatif ini dia menyampaikan berita atau peristiwa yang negatif atau ingkar. Nah, ciri-cirinya dia menggunakan kata tidak, bukan, belum, tak, atau kata dasar yang bermakna negatif seperti kata gagal, batal, kecewa, dan kata-kata negatif lainnya. Nah, contoh dari kalimat berita negatif yaitu ada kalimat banjir juga mengakibatkan petani gagal panen. Nah, dari kata gagal yang pada kalimat tadi itu merupakan salah satu kalimat berita negatif karena dengan adanya kata gagal dari petani gagal panen itu berarti ada unsur negatifnya bahwa petaninya merugi karena gagal panen diakibatkan karena banjir kayak gitu. Nah, jadi dari penjelasan tadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.